Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang saat ini sudah mengikuti dan dari tadi menunggu. Mudah-mudahan Waalaikumsalam. materi kali ini akan bermanfaat karena materi yang kita sampaikan hari ini akan mengupas mengenai teknik di gold. Jadi kalau yang kemarin kita sudah membahas panjang lebar mengenai mindset, mengenai trading plan, mengenai teknikal. Nah sekarang kita akan membahas di pasangan emas. Kenapa kita fokus di pasangan emas? Karena di emas ini yang sangat berbeda. Di XAU ini sangat berbeda perlakuannya daripada pair lain. Jadi kalau misalkan teman-teman di Euro USD biasa dengan GU, GJ atau pasangan lain, ini tentu perlakuannya berbeda ketika kita masuk di XAU. Itu kenapa banyak anggapan, banyak yang memberikan pernyataan jangan trading di emas. Ya, ada benarnya, tetapi ada sisi lain yang tidak diketahui, atau mungkin ada sisi lain yang dia tidak tahu potensi yang luar biasa. Di emas ini memang ngeri-ngeri sedap, artinya kalau kita tidak memahami tekniknya, kalau kita tidak memahami karakternya, maka ini bisa hancur dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan dalam hitungan menit bisa habis modal kita. Tentu tanpa mengindahkan semua aspek yang sudah kita sampaikan, baik itu di money management, risk management maupun di teknikalnya. Karena ngeri. Sebaliknya sedap, ya. Sedap itu ketika kita memahami tekniknya, bagaimana memperlakukan XAU ini, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi peluang yang ada di sana. Caranya bagaimana? Harus kenal. Ya, seperti halnya dengan binatang yang buas, kalau kita mampu mengetahui karakternya, ya sekelas harimau, sekelas buaya, bahkan ular berbisa pun ketika kita mampu mengetahui karakternya, ya mampu mengetahui karakternya, kemudian bisa menundukkan, tentu menjadi hal yang luar biasa karena tidak semua orang bisa. Termasuk di XAU, tidak semua orang berani masuk di sini. Kenapa di emas sangat mengerikan? Karena yang pergerakan yang luar biasa, ring yang dimiliki sangat berbeda daripada peer lain. Oke, hari ini malam ini kita akan mencoba sedikit mengintip bagaimana XAU ini punya catatan-catatan. Jadi teman-teman tidak harus di XAU, tidak harus di Euro USD, tidak harus di GU, tidak harus di GJ, bahkan bisa di pair lain. Semuanya tidak ada larangan. Cara membaca teknikal sama, cara menentukan support dan resisten sama, demikian juga untuk menarik tren pun sama. Yang kita ajarkan semuanya bisa berlaku di semua pasangan. Tetapi saya akan menggarisbawahi nanti di XAU karena XAU ini menjadi peluang yang luar biasa, dan sebaliknya kalau kita tidak hati-hati maka menjadi bencana yang luar biasa. Karena itu kita akan bahas malam hari ini bagaimana kita menjinakkan emas ini, bagaimana kita bisa mampu mengetahui karakter dari emas itu sendiri. XAU, ya. Karakternya bagaimana? Silahkan nanti kalau nanti teman-teman berminat di emas atau teman-teman nanti takut, ya jangan masuk. Yang paling penting saya sampaikan ini untuk kehati-hatian. Silakan diambil sisi baik dan sisi yang kira-kira bisa menguntungkan. Ketika ini membahayakan, maka tinggalkan, gunakan yang lebih aman dan tentu cocok dengan karakter dengan teman-teman semuanya. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui, yang harus difahami, karakter emas ini adalah punya ring yang besar.
Dibanding dengan pair lain, emas ini mempunyai ring yang sangat besar, jauh berbeda. XAU ini dalam kondisi normal ini akan bergerak di kisaran 1600 sampai 3000 pip. Akan bergerak di kisaran 1600 sampai 3000. Ini dalam kondisi normal setiap hari. Silahkan nanti diuji, silahkan nanti dicek ke belakang. Ya, ada kalanya memang di bawah, tetapi rata-rata berada di kisaran ini. Dalam kondisi yang ada berita yang cukup besar, ini bisa mencapai 3000 sampai 6000. Sehingga teman-teman harus hati-hati. Dalam satu candle pun bisa bergerak 6000 dalam satu candle. Ya, kalau yang 5 digit yang 600 sudah. Tidak usah terlalu pusing. Sekali lagi, silakan disesuaikan dengan broker masing-masing. Saya menggunakan standar 6 digit. Yang penting teman-teman paham maksud saya. Oke, kemudian ada yang namanya ekstrim. Emas ini juga ada kondisi ekstrim. Ini apakah terjadi berita yang luar biasa, terjadi perang, kemarau, kemiskinan yang melanda dan luar biasa, ini bisa berkisar di antara 6.000 sampai 13.000. Jadi kalau kita ketahanan kita cuma 10.000, hati-hati di emas bisa ambles dalam satu hari. Karena itu pentingnya memahami karakter emas. Jangan coba-coba dengan hanya ketahanan 5.000 tetapi tidak dimonitor, tidak dilakukan pantauan yang secara terus-menerus. Artinya ketika kita tidak membatasi dengan stop loss maupun take profit, maka harus dikawal sampai selesai. Mungkin saya sering mencontohkan di XAU ini, lotnya mungkin cukup besar. Terkadang seperti kita mengejar matahari, mengejar harimau atau naik di punggung harimau. Salah sedikit saja kita bisa diterkam. Ya, karena kita modal cuma sekitar 2000. Bisa dibayangkan dan diperhitungkan, ini tidak bisa di logika kalau kita betul-betul hanya pemula, bahkan belum berpengalaman yang panjang di sana. Ini bahkan bisa lotnya yang luar biasa. Bukan kita mencontohkan yang membahayakan, tetapi ini kenyataan dan bisa terjadi dan bisa konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Ada penambahan aset setiap hari. Silakan dicek, datang nanti kita bisa buktikan. Jadi ini bukan omong kosong. Kalau modal kecil dengan lot yang besar tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita benar-benar paham dengan resiko, sudah berpengalaman, sudah berlatih, dan tentu memahami masing-masing lot yang kita gunakan. Kapan kita nanti exit ketika berbalik, kapan kita segera close ketika marketnya berat di sana. Itu menjadi tugas dan kewajiban teman-teman nanti untuk menguji, untuk melakukan latihan di dalam akunnya masing-masing, baik di demo maupun di akun Sen. Kenapa saya suruh belajar di demo? Ya, ini bagi mereka yang menghemat biaya, bagi yang mereka yang mohon maaf dananya terbatas. Bagi teman-teman yang dananya sudah banyak menjamur, mohon maaf ini bahasanya, ya silakan pakai uang yang real, tidak masalah, atau pakai uang sen. Karena kalau namanya menjamur berarti turah, sudah lebih, tidak masalah untuk uji coba. Karena belajar itu memang harus ada pengorbanan. Ya katanya kalau demo eman-eman dan sangat tidak memotivasi karena tidak ada benefit di sana. Yang paling penting tentu menguji, baik menguji lot, menguji market maupun teknik dan strategi kita. Oke, kita kembali ke topik dulu. Sekali lagi di XAU ini dalam kondisi normal di antara 1600 sampai 3000, kemudian dalam kondisi yang ada berita yang cukup besar bisa di antara 3.000 sampai 6.000, dalam kondisi ekstrim bisa mencapai 13.000. Kita coba perhatikan, kita coba lihat di marketnya, kita coba untuk satu persatu kita hitung. Nah caranya menghitung ring biar cepat ya di satu, di daily, karena daily ini satu hari sekali, satu candle akan terbentuk di sana.
Ya, kita lihat, kita ukur dulu. Dari yang pertama hijau ini dulu misalkan. Ini kalau kita tarik adalah 2.200 sekian, 2.200. Ambil 1 minggu misalkan 2.200. Kemudian ini 1.200. Di atas yang ini 2.000, di atas 1.600. Yang ini masih di bawahnya. Ya, 1.300. Kemudian ini 1.200. Ya, kondisi normal berarti. Ini kondisi yang maaf ya, ini salah ya. Ini bukan XAU, makanya kenapa kok kecil-kecil ya. Ini di GU, GBP, USD. Nah, sekarang kita membahas di XAU atau di pasangan emas untuk membuktikan ring apakah betul-betul besar atau tidak. Ya, silakan kita lihat dulu. Mari kita simak sama-sama di yang terdekat saja, enggak usah terlalu jauh-jauh, enggak usah terlalu muluk-muluk ke jauh. Yang hari kemarin kita ukur. Hari kemarin daily dari ujung ke ujung ini 2.100, berarti lebih dari 1.600. Yang sebelumnya 2.490, lebih dari 1.600. Di antara 1.600 sampai 3.000 dalam kondisi yang normal. Ini mungkin lebih nih. Nah, ini sampai 5.000. Maka di candle selanjutnya ya berada di antara sekitaran itu. Nah, 2.200. Tadi berapa? Kita lihat 2.500. Ini ditutup di area 2.100 ya. Yang jelas di dekat-dekat itu, jarang langsung tiba-tiba 6.000, jarang tiba-tiba 8.000. Apakah mungkin seperti itu? Kemungkinan tetap ada, tetapi melihat sejarah pergerakannya sekitaran itu, ketebalannya sekitaran itu. Ini cara melihat. Sehingga gunanya untuk apa? Untuk kehati-hatian. Dalam kondisi yang begini, tanpa ada berita, jarang nanti sampai 7.000, jarang sampai 8.000. Sehingga misalnya ini sudah bergerak di puncaknya 3.500, maka hati-hati, walaupun ini tebal warna hijau, yang berarti buyer kuat di sana, belum tentu nanti selanjutnya akan lanjut terus sampai di sini nanti memantul lagi. Ya, bisa saja seperti itu. Maka kita harus hati-hati di sana. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ring, pergerakan ringnya. Kemudian di sana ada area resisten. Nah, seperti itu caranya melihat nanti. Ya, dari melihat sebelumnya kita sudah melihat ada body-body tebal di sana, ada body tebal, maka hati-hati. Ketika sudah mulai ada body tebal, artinya tetap berpeluang dan berpotensi untuk lebih besar. Walaupun pada yang sebelumnya ini, yang hijau ini tidak terlalu besar. Ini cuma 2.400, tapi jangan lupa dalam 1 minggu terakhir ada body yang tebal di sana. Ya, ada body yang tebal di sana. Sehingga perlu nanti kita hati-hati. Ketika sudah naik di atas tidak mampu dan mulai turun di daily, maka hati-hati di sana. Artinya buyer sudah mulai ditolak oleh seller. Apalagi pergerakan mulai kuat, mulai kuat. Ibarat kalau kita lihat banjir sudah mulai naik, mulai naik. Nah, kondisi seperti itu kita lebih hati-hati. Ini kita membaca ring namanya. Baik, kita akan lanjut di selanjutnya, karakter emas selanjutnya. Oke, sebelum masuk di karakter berikutnya, saya akan bandingkan dengan pasangan lain. Apa pasangan lain yang utama? Kita coba untuk membandingkan dengan ringnya Euro USD, kemudian ringnya GBP USD, dan GBP JPY. Kalau di EU ini lebih soft, lebih santai. Artinya pergerakan ringnya tidak terlalu besar, paling di antara 600 sampai 1.500. GBP ini bisa 800 sampai 3.000. GJ ini hampir sama. GJ ini juga ekstrim, apalagi GJ ini antar benua. Benua ini
area barat, Inggris dengan Jepang, Asia. Sehingga ini bisa lebih tinggi, 1.200 bisa sampai 5.000 juga. Tetapi dalam kondisi normal, ya ini hampir sama dengan GU. Ya, kita coba lihat, kita akan bandingkan. Biar nanti kita juga bisa paham, oh ternyata saya tidak mampu dengan di XAU, di emas saya tidak mampu. Akhirnya ambil yang jalur yang lebih lambat atau lebih santai. Kita masuk di EU atau Euro USD. Masuk di time frame daily untuk kita lebih mudah menghitungnya. Oke, tadi berada di kisaran antara 600 sampai 1.500. Kita ukur yang kemarin ini adalah 697. Yang lebih panjang kita ukur 1064. Yang panjang lagi kita ukur 1275. Untuk mencapai 1.500 pun masih berat. Sehingga apa kita mengetahui seperti ini? Ya tentu untuk mengetahui titik balik yang pertama. Yang kedua untuk target profit. Kita tidak bisa samakan dengan XAU. Kalau kita TP tidak boleh 100 pip begitu, tidak boleh kalau trading jangka pendek. Nanti terkatung-katung di dalam floating minusnya. Perhatikan, ini satu pergerakan saja. Kalau di H1 ya, kalau di H1 kalau kita ngambil profit berat, kalau kita pengen 100 berat, belum kena spreadnya ini. Ya sehingga walaupun ada peluang, contoh ini adalah satu peluang yang seperti kita sampaikan kemarin, naik kemudian di puncak sudah mulai ada penolakan dalam bentuk doji, maka ini berarti sinyal awal dari seller. Kemudian sinyal wujudnya ditunjukkan di candle selanjutnya yang tampak di sana full ditutup dengan bodi warna merah. Ini berarti sudah menguatkan peluang sell yang tadi muncul di awal. Maka entry kita sesuai dengan yang kita sampaikan di sini adalah sell. Nah, kalau kita samakan dengan XAU, tentu nanti kita akan terseret. Perhatikan, ini turun sell, ini tidak sampai 100 nanti bisa kembali memantul. Nah, ini cuma 60. Kena spread 13, berarti sekitar 40-an, 47. Tidak bisa. Habis itu mantul ke atas. Apa enggak kita jadi pusing begini? Ya karena itu perlakuannya harus berbeda. Teman-teman silakan mana yang cocok, mana yang kira-kira cenderung untuk menggunakan pasangan ini, gunakan dengan sebaik-baiknya. Fahami karakternya, pergerakannya, termasuk bagaimana nanti kita mengambil keuntungan di sana. Oke, kita masuk ke GU sekarang. GBP USD. Tadi GU berkisar di antara 1.600 sampai 3.000. Kita coba lihat. Yang terdekat dari sekarang, tidak usah jauh-jauh. Yang kemarin kita ukur 2.200. Sebelumnya kalau kita ukur 1.600. Yang panjang, paling panjang kita ukur apakah sampai 3.100. Ketika sudah mencapai angka 3.100 maka ditolak di sana. Nah, ini untuk kehati-hatian kita, setidaknya jangan percaya tiba-tiba ini sekarang misalnya ya sekarang begini. Nanti akan berpeluang turun di harga misalkan ini 1.16381. Ya, jangan selalu percaya yang begitu. Dari mana dia mencari harga di situ? Kemudian alasannya apa? Kemudian kita logika. Kira-kira masuk akal apa tidak? Silakan dibayangkan. Ketika yang lain pergerakan yang terpanjang sekalipun tidak akan bisa kita tiba-tiba dari segini langsung panjang begini. Ya, ini nanti pengaruhnya luar biasa. Pengaruh di apa? Pengaruh di perdagangan yang lain. Ini adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu membutuhkan dolar, satu menjual dolar. Ini sama-sama
sama-sama punya kepentingan. Sama-sama punya kepentingan. Satu butuh pound sterling, yang satu menjual pound sterling. Yang satu membutuhkan banyak impor dari Inggris, ya apakah itu alat perang, apakah itu otomotif atau yang lain yang berkaitan dengan negara Inggris. Maka tentu yang kita pakai adalah pound sterling. Kita butuh bahan dari sana, maka uang rupiah kita harus kita jual. Kita harus membeli pound sterling. Sementara toko lain pasti akan juga menawarkan, saya mau 18.000, mau enggak? Oh, yang lain menawarkan, saya mau 17.800. Maka ketika kita melihat market yang beraneka ragam, tentu mindset kita akan mencari yang lebih murah. Ya, seperti itu. Tidak ada ceritanya ketika satu pound sterling biasa 18.000 tiba-tiba menjadi 10.000. Itu yang jual bodoh namanya. Kenapa? Karena pasar yang lain harganya 18.000. Kalau dia menjual dengan harga yang jauh, misalkan 10.000, 13.000, mau belanja di mana lagi dia nanti? Logikanya begitu. Maka pengaruhnya sangat luar biasa. Termasuk ini adalah mencerminkan dari harga itu, permintaan dan penawaran itu. Tiba-tiba ini naik turun segini tidak mungkin sudah. Harga ayam ketika harga biasa normal, dalam kondisi normal yang lain 25 sampai 27, tiba-tiba saya turunkan jadi harga 9.000. Ya pasti nanti yang belanja banyak, yang borong banyak. Yang jadi pertanyaan, uang yang kita dapatkan dari menjual yang murah itu mau kita apakan? Mau kita belanja lagi, kulaan lagi tidak bisa. Di luar harganya tinggi. Ya, kecuali kita punya ayam sendiri. Kita punya ayam sendiri pun menunggu waktu kita bangkrut. Bahan pakannya itu beli semuanya dan sebagainya. Jadi yang teman-teman harus pahami seperti itu. Kenapa penting ring itu untuk kita ketahui? Karena untuk mengetahui dan kehati-hatian kita supaya kita tidak terjerumus ketika kita punya transaksi. Ya, misalkan sudah berada di area ring. Contoh ya. Ini misalkan satu hari sudah begini. Nah, sudah panjang. Ini pun sudah lebih dari panjang. Sudah lebih panjang dari yang lain. Bahkan di satu minggu terakhir pun sudah masih dikalahkan. Kondisi seperti ini kita jangan ikuti terus sell terus, nanti hancur kita. Kita lihat di sebelah kiri ada namanya support, kemudian ini sudah masuk ring, maka kita menunggu sinyal untuk pembalikan di sana. Minimal kita melihat potensi di sana, peluangnya ada, kita bisa manfaatkan nanti untuk entry buy, karena ini area namanya area demand atau titik jenuh jual. Begitu caranya. Ini pengaruh terhadap kita nanti menentukan buy dan sell kita. Ya, itu kenapa kita harus tahu